Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, para penonton, para subscriber ya, channel saya ya. Terima kasih banyak waktu kalian untuk menonton. Kali ini saya bagikan beberapa tips ya, tips bagi kreator ini. Teman-teman sekalian, para kreator YouTube dan semuanya saja ya. Semoga sehat walafiat ya, murah sandang, murah pangan, dan kedepannya Indonesia makin makmur, makin adil gitu ya. Seluruh penghasilan negara untuk kepentingan rakyatnya gitu, amin. Oke, masih banyak teman-teman yang terjebak pada algoritma ya, kata-kata algoritma itu ya, sehingga ya bingung itu ya. Kalau saya memberi saran ya, untuk teman-teman tidak usah bingung dengan algoritma, tetapi teman-teman bisa mencari pada tips kreator ya, pada bantuan YouTube. Nah ini pada bantuan YouTube khususnya tips kreator ini. Contohnya seperti ini channel saya. Nah ada di sini teman-teman ya. Ada di sini, jadi YouTube itu sudah memberi fasilitas, juga sudah memberi saran-saran kepada kita semua agar kita tidak terjebak gitu ya, sehingga bingung gitu ya. Banyak teman-teman kita yang jadi tutor itu macam-macam penjelasannya ya. Padahal mereka seperti kita gitu teman-teman, mereka itu seperti kita, ingin view yang banyak, sehingga dengan view yang banyak itu ya mereka punya penghasilan. Ya tentunya di samping itu mereka juga ingin apa yang dikatakan itu bermanfaat. Sama yang saya juga begitu, tujuan video saya ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua, sehingga banyak view juga sama. Jadi para kreator YouTube yang sudah berhasil, yang sudah jutaan miliaran view-nya itu tujuannya ya cuma dua itu. Satu, mengajak sukses. Yang kedua ya memang dia ingin sukses, sama seperti kita teman-teman pemula ya. Oke, para teman-teman pemula ya, kreator pemula, kalau kalian punya cita-cita seperti saya ya, ingin view banyak dan juga ingin videonya bermanfaat, nah kita bahas saja tentang bagaimana ya, bagaimana video kita itu ditemukan, bagaimana video dapat ditemukan di mana ya, tentunya di YouTube. Itu namanya YouTuber ya, berarti ditemukan di YouTube. Baik, di sini YouTube sudah memberi tips dan sudah membuka rahasianya itu teman-teman. Tips penelusuran dan penemuan. Di YouTube, penonton dicocokkan dengan video yang kemungkinan besar akan mereka tonton dan nikmati. Sistem sama ya. Sistem penelusuran dan penemuan YouTube mencocokkan setiap penonton dan berbagai minatnya. Tujuannya adalah
membuat orang menonton lebih banyak video yang mereka sukai, sehingga mereka kembali ke YouTube secara rutin. Nah, ini gampangnya saja ya, gampangnya untuk memahami kalimat itu. Gampangnya begini teman-teman, kita tidak usah mumet-mumet. Jadi YouTube itu menghidangkan sesuatu sesuai yang mereka sukai, sesuai apa yang penonton sukai. Misalnya penonton itu suka video lawak, misalnya kita saja ya teman-teman, kita saja ya, kita senang menonton video yang lucu-lucu. Satu kali nonton, dua kali nonton, nanti kan meninggalkan jejak itu teman-teman ya, meninggalkan histori gitu ya teman-teman. Sehingga ya YouTube akan mencocokkan hal itu untuk kita. Berarti kita sangat minat dengan hal itu. Mengapa YouTube berbuat begitu? Nah, setelah kita senang yang lucu-lucu, maka YouTube yang akan menyuguhkan yang lucu-lucu terus di beranda YouTube kita. Begitu kita membuka YouTube, itu kan beranda. Maka yang ditampilkan ya lucu-lucu, video yang lucu-lucu sesuai minat kita. Sesuai minat kita. Mengapa demikian? Karena YouTube itu tujuannya membuat orang menonton lebih banyak video yang mereka sukai, sehingga mereka kembali ke YouTube secara rutin. Dengan kata lain, YouTube pun akan senang ya, menyajikan itu untuk orang-orang yang suka hal itu, agar mereka terus menonton di YouTube. Jadi paham ya teman-teman ya. Itu. Jadi algoritmanya apa? Algoritmanya ya, video kita itu loh, judul dan isinya diminati orang apa tidak, itu teman-teman ya. Kemudian di sini dijelaskan juga, kalau teman-teman masih kurang paham, di sini ada video. Coba kita klik ya, mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa ya kita lewati, karena ini berhubungan dengan jaringan internet. Nah, sambil menunggu dia loading, nah saya tinggal di desa teman-teman. Kita teruskan. Bagaimana video kita ditemukan? Ini kemudian YouTube juga memberi penjelasan jenis video apa ini teman-teman ya. Jenis video apa yang disukai sistem YouTube. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ini bisa kita besarkan tampilannya teman-teman. Nah, bisa kita besarkan begini. Sistem kami tidak memiliki preferensi terhadap jenis video yang dibuat oleh kreator, dan juga tidak memilih format tertentu. Video diberi peringkat berdasarkan performa dan personalisasi penonton, termasuk histori penelusuran dan tontonannya. Nah kan, kita baca sekali lagi ya teman-teman ya. Sistem kami tidak memiliki preferensi terhadap jenis video yang dibuat oleh kreator. Jadi YouTube itu tidak memiliki preferensi terhadap jenis video yang dibuat oleh kreator. Jadi nggak milih-milih gitu lah ngomongnya, gitu aja lah.
nggak membeda-bedain harus begini, harus begitu, harus video ini, harus video itu, tidak. Dan harus diformat dalam bentuk ini, dalam bentuk itu, tidak. Video diberi peringkat berdasarkan performa. Performa itu kan sering tampil ya teman-teman ya. Jadi videonya itu diberi peringkat berdasarkan performa. Semakin banyak orang yang menonton, peringkatnya semakin tinggi. Dan personalisasi penonton. Jadi penontonnya nganggapnya bagaimana itu. Nah, kalau penonton nganggap bagus ya YouTube nganggap bagus. Termasuk histori penelusuran. Nah, penonton itu banyak menelusuri hal apa dan tontonannya pun tentang apa. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita jangan terjebak pada satu titik saja algoritma. Jangan. Nah, algoritmanya itu jelas diminati tidak video kita. Itu loh. Ini terbuka enggak teman-teman? Oh, ternyata enggak ada sinyal. Enggak ada sinyal teman-teman ya. Ya sudah, kita teruskan ada ini sinyalnya ya. Yang jelas kalau sinyal bagus nanti teman-teman bisa ngeklik ini. Dia juga menjelaskan tentang hal ini sama. Bagaimana cara YouTube mempersonalisasi rekomendasi? YouTube mengambil banyak sinyal dari penonton dan merekomendasikan video dengan memahami. 1. Video yang pernah disukai penonton sebelumnya. Dengan demikian, sistem dapat menampilkan video yang kemungkinan besar akan dinikmati penonton. Jadi penonton tadi menyukai apa, maka sistemnya akan menampilkan hal itu. Kemudian video yang sering ditonton bersama. Video mana yang sering ditonton secara orang banyak gitu ya. Selanjutnya, sistem dapat mengidentifikasi video yang kemungkinan akan ditonton oleh penonton tetapi belum pernah dilihat olehnya. Jadi topik-topiknya itu mirip yang sudah ditonton. Nah, itu teman-teman. Isinya, topiknya ini seberapa banyak channel atau topik yang ditonton pengguna. Dengan demikian, sistem dapat mengidentifikasi konten yang akan direkomendasikan kepada penonton. Paham ya teman-teman ya. Jadi kuncinya video kita itu apakah diminati penonton apa tidak. Semakin banyak penonton yang menonton, nah maka sistem YouTube pun akan semakin banyak menampilkan video kita. Nah, bagaimana sistem YouTube mengamati performa video? Nah ini. Sistem kami melihat performa video saat direkomendasikan kepada penonton. Jadi setiap video itu pasti direkomendasikan teman-teman. Misalnya saat video direkomendasikan kepada penonton, apakah mereka memilih untuk menontonnya, mengabaikannya, atau mengklik tidak tertarik. Kemudian kami melihat apakah penonton tetap menonton atau tidak. Sistem kami menggunakan rata-rata durasi tonton dan rata-rata persen ditonton sebagai sinyal untuk memutuskan peringkat. Jadi semakin besar rata-rata durasi dan rata-rata ditonton, maka peringkat dari YouTube pun makin meningkat. Terakhir, kami akan melihat apakah penonton menikmati video tersebut atau tidak berdasarkan suka atau tidak suka dan hasil survei setelah menonton. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi video kita bisa ditemukan atau tidak? Ini ada faktor eksternal.
Apa contohnya? Ada 3 faktor utama yang menjelaskan asal audien Anda. Audien itu penonton setia kita itu teman-teman ya. Pertama, minat topik. Ya, minat topiknya itu tentang apa gitu ya. Kemudian beberapa topik memiliki daya tarik yang lebih luas daripada yang lain, dan daya tarik tersebut dapat berubah seiring berjalannya waktu. Jelas. Misalnya topik hari ini yang lagi ngetren apa? Misalnya tentang bola. Belum tentu sebulan kemudian topik yang ngetren itu bola, belum tentu teman-teman. Kemudian kompetisi bukan kompetisi ya, kompetisi. Sistem YouTube memberi peringkat pada video dari semua channel yang mungkin ditonton oleh penonton. Jadi semua maksudnya tuh semakin banyak video ya yang ditonton, ya, maka peringkat video kita akan naik gitu loh teman-teman. Meskipun metrik pada video Anda baik, tayangannya mungkin lebih sedikit jika video dari channel lain berperforma lebih baik. Bentar, ini kalimat ini perlu kita pahami. Meskipun metrik pada video Anda baik, tayangannya mungkin lebih sedikit jika video dari channel lain berperforma lebih baik. Maksudnya begini, video kita memang baik, sudah baik, tetapi kalau ada video channel orang lain lebih baik, ya kita akan kalah. Kemudian pengaruh tren apa? Selain minat topik, kompetensi, dan tren musiman. Tren musiman ini ya. Tren musiman itu apa? Traffic YouTube dapat berubah pada waktu atau musim berbeda. Jelas, kan ini jelas. Pikirkan penonton Anda, seperti negara tempat mereka tinggal, atau apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan perkirakan fluktuasi penayangan selama hari libur besar. Jadi kita harus melihat ya, penonton kita itu tinggal di mana, mereka sedang musim apa ya. Nah, kita harus punya perkiraan ya, seperti itu sehingga video kita diminati terus. Faktor apa saja yang mempengaruhi cara video direkomendasikan? Sistem YouTube dipengaruhi oleh histori tontonan penonton. Tuh ya, teman-temannya. Jadi histori penonton itu ya mempengaruhi. Saran dari kami, nah ini ya teman-teman, yang terakhir ya, videonya sudah lama 18 menit ini. Berfokuslah pada hal yang disukai audien Anda. Jika Anda melakukannya dan orang menonton video Anda, rekomendasi akan mengikuti. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita harus fokus ke hal yang disukai audien atau penonton. Jika kita melakukan, maksudnya membuat video sesuai dengan audien tadi ya, kemudian menonton video Anda ya, kemudian orang-orang itu menonton video kita, ya maka rekomendasi mengikuti. Jadi bukan rekomendasi dulu teman-teman, tapi penonton dulu gitu. Tanyakan pada diri Anda, video mana yang paling disukai penonton, seberapa sering mereka menonton channel saya. Jadi kita harus membuka analisa di channel kita. Itu teman-teman ya. Oke. Sudah 20 menit panjang video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di fokusnya ya. Fokusnya kita harus memperhatikan penonton kita,
penonton kita tuh lebih senang video tentang apa, gaya yang ini, ya itu yang kita harus usahakan membuat video seperti itu. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat ini. Mohon maaf di sini banyak motor gerandong, anak-anak SMP malah yang motornya gerandong-gerandong. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian 21 menit ini. Mudah-mudahan kalian mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.